Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 yang digelar di ruang sidang DPRD Kabupaten Gorontalo ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Syam TAC. Rapat paripurna yang dihadiri sejumlah anggota DPRD dan juga para undangan lainnya ini berlangsung di gedung DPRD dengan mengikuti protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Penyampaian pertanggungjawaban Ranperda APBD tahun 2019 ini mengacu pada Pemerintah Daerah Nomor 85 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2006. Kami juga sudah melakukan pemulihan. Pencegahan dan perlindungan ini memakan dana sesuai dengan anggaran yang kami telah sampaikan kepada anggota dan hormat. Juga sengaja kami sampaikan pada kesempatan ini ada 21 miliar dan nanti dalam pemulihan yang sementara juga jalan melalui program yang memang sudah ada juga atau yang kita rancang yaitu 23 miliar sehingga jumlah total COVID itu 44 miliar. Dalam COVID-19 ini memang menjadi problem kita adalah terjadi selain refocusing juga rasionalisasi yang terjadi pemotongan dari pusat 71 miliar sehingga APBD kita merealisasikan program-program yang telah kita sepakati bersama dan insya Allah ini akan kita bicarakan secara detail dan secara resmi melalui APBD yang insya Allah APBD ke depan yang kita akan rancang secara bersama. Terakhir, Pak Ketua dan seluruh anggota yang terhormat, ada beberapa harapan kami terhadap beberapa kegiatan. Tentunya kami mohon pendampingan juga khusus untuk kegiatan COVID yang sudah berlangsung selama ini dan oleh karena itu tadinya di dalam gugus tugas tingkat nasional itu tidak ada. Usai menyampaikan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019, Bupati Gorontalo menanggapi pandangan fraksi, salah satunya peningkatan pendapatan daerah. Dirinya mengaku pendapatan daerah memang belum optimal, namun ke depan pendapatan daerah akan dioptimalkan dengan cara membentuk dinas tersendiri, yakni Dinas Pendapatan Daerah. Partai Demokrasi Indonesia, terima kasih karena mengapresiasi kaitannya dengan pendapatan dan diharapkan pendapatan daerah ditingkatkan. Pendapatan daerah ini memang menurut kami belum optimal, karena itu kami dengan kerjasama dengan Pak Kajari ini kita lakukan, termasuk mungkin ke depan saya akan menyarankan dinas pendapatan daerah mungkin kita lahirkan. Kami berpikir paling kuat mungkin digabung saja dengan Bapeda sehingga tidak menambah UPD, tetapi mengoptimalkan pendapatan dan aset daerah. Kenapa? Selama ini kita hanya bicara belanja terus, orang mencari uang terbatas. Maka UPD yang benar-benar menangani pendapatan dan mengelola aset itu kita terus dorong. Apalagi di keuangan itu ada 4 bidang yang ada, sehingga mereka terlalu berat dan ini mungkin menjadi pemikiran kita ke depan, input kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga dalam rangka COVID ini pertumbuhan ekonomi kita terus tentunya tidak terlalu terganggu, Pak. Hanya terjadi penurunan 0,7% dibanding dengan daerah-daerah lain 2-3%. Kenapa demikian? Bahkan di era PSBB, kenapa kita menjadi Provinsi Gorontalo menjadi pilot proyek new normal? Karena dianggap daerah yang pertumbuhan ekonominya tidak terlalu terganggu. Kenapa demikian? Karena memang pada saat PSBB itu anggaran kita kucurkan jalan bagus, dan yang kedua rangka dasar ekonomi kita adalah di bidang pertanian. Pertanian tidak terganggu. Berdasarkan audit BPK, pengelolaan keuangan daerah yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan Kabupaten Gorontalo kembali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian untuk yang ke-10 kalinya. Tim Liputan Advertorial Mimosa TV.